Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Adi Prayoga dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan NIM 111201102. Saya di sini menjelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan evaluasi. Akan tetapi ada beberapa definisi menurut para ahli apa itu perilaku konsumen. Satu, contohnya seperti Leslie Kanuk. Perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seseorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. 2. Menurut Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan sehingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. 3. Menurut Michael Minor, kedua tokoh ini menyatakan bahwa perilaku konsumen menjelaskan tentang seseorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk melalui menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang digunakan. Dengan teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembeli suatu produk. Pengetahuan konsumen sangat terkait dengan pembahasan sikap karena pengetahuan konsumen. Kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki atribut dan berbagai manfaat dari atribut tersebut. Para pemasaran harus mengetahui nih atribut-atribut yang diketahui konsumen atau atribut-atribut yang digunakan sebagai evaluasi produk tersebut. Mengetahui tersebut berguna dalam mengomunikasikan atribut tersebut sesuai produk kepada konsumen tersebut. Ada beberapa karakteristik sikap pada perilaku konsumen. 1. Sikap memiliki objek di dalam konteks pemasaran. Sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan harga, kemasan, pengguna media, dan sebagainya. 2. Konsisten sikap gambar perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilaku. Karena itu sikap mempunyai konsisten dengan perilaku seseorang konsumen merupakan gambaran diri dari sikap sendiri. Sikap positif, negatif, dan netral seseorang mungkin menyukai makanan rendang, sikap positifnya, atau tidak menyukai minuman alkohol, sikap negatifnya, atau bahkan ia tidak memiliki sikap netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral tersebut sebagai karakteristik valens dari sikap. 4. Intensi sikap seseorang konsumen terhadap suatu merek akan bervariasi tingkatannya. Ada yang sangat menyukai atau bahkan ada yang sangat begitu saja menyukai. Bahkan ada beberapa sikap yang begitu sangat tidak menyukainya. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan nih intensisasinya sikapnya. Intensisasi sikap tersebut sebagai karakteristik ekstrim dari sikap tersebut. 5.
Resistensi sikap. Resistensi sikap adalah seberapa besar sikap konsumen bisa berubah. Pemasaran penting mengetahui sikap konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Pemasaran ofensif bisa diterapkan untuk mengubah sikap konsumen yang sangat resensif terhadap produk. Resistensi sikap. Resistensi sikap adalah analisis sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah dengan berlalunya waktu. Sikap seseorang tidak menyukai produk kue, biskuit bolu, sikap negatifnya. Seiringnya dengan berjalannya waktu mungkin dia akan berubah menjadi menyukai biskuit bolu tersebut. Keyakinan sikap. Keyakinan sikap adalah kepercayaan konsumen mengetahui kebenaran sikap yang dimiliki. Misalnya sikap konsumen terhadap produk yang sudah lama digunakan akan lebih tinggi dibandingkan sikap konsumen terhadap produk baru yang masih asing, belum dikenal oleh banyak orang mungkin ya. Sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi ini. Artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Misalnya seseorang tidak suka makan biskuit bolu pada siang hari, tetapi suka makan biskuit bolu pada pagi hari. Pembentukan dan perubahan sikap memerlukan pemahaman proses pembelajaran. Lebih lengkapnya dapat dibaca di bab mengenai proses pembelajaran konsumen melalui classical conditioning instrumental conditioning. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh keluarga dan teman-teman, di crash marketing dan media sosial. Karakteristik individu perubahan sikap mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan sikap, namun mereka sudah ada sikap sebelumnya. Maka proses transisi kepada sikap baru lebih baik digunakan istilah perubahan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap dengan pembentukan sikap tersebut. Sekian, itu saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.